Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatihatul Jannah dalam program Mutiara Ramadan, yang mana program ini merupakan bentuk kolaborasi antara kami IMTV dengan Ibu PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Oleh sebab itu, untuk sobat IMTV di rumah dan juga untuk ibu-ibu PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara follow akun sosial media kita di @imtv_IAIN_Madura dan @PCMuslimatNU Pamekasan. Dan jangan lupa juga untuk YouTube, subscribe channel YouTube kita di IMTV IAIN Madura, like, comment, and share postingan ini sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar ilmu agama secara berjamaah. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Nyai Hajah Halimah Karim. Beliau selaku Ketua 2 di PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Oleh sebab itu, kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik saja, semangat. Oke, mungkin biar lebih akrab dengan Sobat IMTV di rumah, Umi bisa langsung menyapa Sobat IMTV di rumah dan juga ibu-ibu PC Muslimat NU, atau juga boleh kalau ingin menyapa keluarga tercinta di rumah. Monggo silahkan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan litariqil huda wassa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa ba'du. Para sahabat IMTV yang berbahagia, tentunya dengan segenap para kru-kru yang kami hormati, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat, para warga muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan yang saya muliakan, juga tidak lupa keluarga kami di Pondok Pesantren Al-Qadiri Sentol, yakni suami tercinta Yai Haji Jalaluddin dan anakku Syukron Afani, ya juga Mahsus Syakir, dan semua segenap anak asuh kami, semoga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Oke, baik, bersama Nyai Hajah Halimah Karim, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kita, yaitu puasa memupuk kebersamaan. Nah, tema ini sangat erat sekali kaitannya dengan kita selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Iya. Nah, kalau dalam Islam sendiri, Umi, kebersamaan seperti apa sih Umi yang disyariatkan dalam Islam? Iya. Adik Ana yang kami hormati, ya, kebersamaan yang disyariatkan dalam Islam yaitu terutama tentunya mulai dari kebersamaan unit terkecil. Ya, terkecil, yaitu keluarga. Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan yaitu pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat. Dan apabila ini sudah mulai unit terkecil, rasa kebersamaan dan meluas kepada masyarakat dan juga tentunya kepada bangsa, insya Allah akan terjadi amai damai menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kebersamaan dalam keluarga, kekompakan. Kalau Umi sendiri biasanya seperti apa sih Umi untuk mencerminkan kekompakan dalam keluarga Umi? Iya,
untuk mencerminkan kekompakan di dalam keluarga kita, yang pertama ya karena di dalam keluarga tentunya ada suami, ada ibu, ada anak. Nah, di situ harus ada interaksi segitiga antara bapak, ibu, dan anak. Jangan sampai saklek. Harus ada komunikasi yang baik. Tentunya harus ada saling mencintai, saling menghargai dan menyayangi serta menghormati. Karena sabda Rasulullah, "Malam yarham sigharana walam yuqir kibarona falaisa minna." Barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih muda, tidak menyayangi ibu kepada anak, termasuk suami kepada istri, juga kepada anak, dan kalau punya anak asuh kepada anak-anak asuh kepada murid-murid, santri-santri, seperti Umi di rumahnya, Umi di rumah, dan juga tidak saling menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih tua, menyayangi dan mencintai suami istri terhadap suami, suami terhadap istri, murid terhadap guru dan sebagainya, maka bukan golonganku, sabda Rasulullah. Lah itulah apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Maka kita harus mencerminkan rasa tadi, menghargai, rasa mencintai, dan rasa saling pengertian satu sama lain. Lalu bagaimana Umi dengan mereka yang mungkin berjauhan dengan keluarga? Seperti saya kan dirantau begitu. Itu bagaimana caranya kita tetap memupuk kebersamaan? Ya, tetap memupuk kebersamaan dengan apalagi sekarang yang pertama harus berdoa. Doakan keluarga, orang tua, kedua orang tua di rumah dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua sebagaimana dia mengasihi kami di waktu kecil. Lah, doa seperti itu dibaca terus. Dan juga yang kedua, kan sekarang sudah ada apa namanya, milenial, ada apa, Android ya, bisa komunikasi video call kan bisa. Kalau dulu memang rantau jauh, ya sudah tidak ada apa-apa, menulis surat itu sulit, nyampainya lama. Tapi sekarang tiap hari pun, tiap menit pun ada video call, bisa insya Allah tetap berkomunikasi selain doa. Berbicara keluarga yang mungkin yang kita idam-idamkan, sakinah mawaddah dan warohmah, itu bagaimana kalau menurut Umi? Semisal banyak nih Umi dari teman-teman sekitar saya yang mungkin sudah menikah, itu banyak mengeluh, ternyata menikah itu tidak enak, ini kayak gini gitu. Ada saja tengkarnya begitu. Itu bagaimana solusinya? Solusinya iya, sering ada ketegangan. Ya, itu mungkin sebelumnya tidak saling mengenal ya. Dalam arti secara syar'i, ya mengenal, ta'aruf dulu insya Allah, dan juga supaya tidak terjadi ketegangan, bahkan kegelisahan, sampai pertengkaran. Kan kita berkeluarga, seperti adik tadi katakan, kita tidak mencari ketenangan. Hidup ini tenang, seperti dalam ayat surat Ar-Rum, bahkan dalam pembukaan khutbah Abdul nikah, dalam acara pernikahan itu sering dibaca. Kalau surat Ar-Rum 21 itu kita baca dengan sebaik-baiknya dan kita hayati serta yaitu kita amalkan, insya Allah tidak akan terjadi kejenuhan seperti itu.
yaitu antara lain kalau tidak salah Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Itu aswaja litaskunu ilaiha, supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya tenang, tentram padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kamu mawaddatan wa rahmah, kasih sayang dan cinta kasih sayang. Inna fi dzalika laayatul liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Itu ketenangan, walaupun serba ada, serba secara materi lengkap, tapi tidak tenang, apa gunanya? Itu ketenangan. Sia-sia ya. Kalau kita mengikuti apa yang difirmankan Allah, kan kita saling mengisi satu sama lain, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Si suami punya kelebihan, punya kekurangan, si istri juga, dan anak-anak punya kelebihan. Nah, kelebihan inilah kita saling mengisi, di mana kekurangan mengisi satu sama lain. Insya Allah tidak akan terjadi kejenuhan seperti yang dikhawatirkan oleh Itu ya tipsnya dari Umi yang sudah berkeluarga. Berapa tahun Umi sampai sekarang, Umi? Ya, saya ini berkeluarga sudah sekarang umur saya 62 tahun. Anak saya yang tertua sudah ya dosen di sini. Oh, sudah dosen. Berarti luar biasa sekali ya penguatannya ya. 14 tahun berkeluarga. Dari usia 14 tahun. Tapi sudah bisa berpikir dewasa untuk menjaga keluarga sampai sejauh ini ya Umi ya. Ya, ini harus ada saling pengertian. Saya memahami kekurangan saya. Oh, saya ini banyak sekali, terutama ibu menyadari kekurangan saya ini, dan anak saya yang lebih sedikit berpendidikan tentunya, bapak berpendidikan, saya yang tidak kurang berpendidikan. Saya menimba ilmu dari anak-anak saya. Tak segan-segan tanya kalau ada hal apa ini kira-kira benar. Iya, kadangkala tidak kan anak itu salah, tidak, dan juga ibu itu benar atau bapak itu benar, enggak. Maka saling satu sama lain, saling mempercayai, saling pengertian, saling mengisi satu sama lain. Jadi menyekolahkan anak juga ada manfaatnya buat Umi ya Umi. Iya, karena saya gini, kalau saya dulu sami'na wa ta'na sama orang tua, dijodohin, istilahnya Siti Nurbaya lah. Tapi saya ndak apa gitu, merasa tidak, karena ini sudah orang tua. Ikhlas ya Umi, ikhlas, nggak apa. Tapi menuntut ilmu itu tidak sebatas di formal saja. Bisa ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai gendongan sampai ke liang lahat, dalam organisasi. Karena saya untuk menuntut ilmu ke SMA, ke perguruan tinggi, STAEN enggak mungkin. Tapi ya di rumah ada buku dibaca. Anak-anak saya kalau ulang tahun saya ini dikasih buku bacaan-bacaan itu. Dan juga saya tidak segan-segan beraktif di organisasi. Seperti di Muslimat ini ya Umi ya. Di Muslimat itu lengkap. Ada bidang pendidikan di sana, lengkap. Ada bidang ekonomi, koperasi, ada bidang sosial, ada bidang dan tenaga kerja,
dan sebagainya lengkap. Apalagi Umi sudah menjabat di ketua 2, berarti luar biasa ya. Ketua 2, wakil-wakil saja. Dan katanya orang Madura, rok bunte. Nanti apabila mengikuti jejak, mengikuti orang-orang yang ahli, yang alamah, mungkin ikut juga tetesanan ya alirannya. Jabatan kan juga pasti menyesuaikan dengan kualitas Umi begitu. Mereka yang memilih kan nggak mungkin salah pilih Umi. Insya Allah mungkin. Kemudian mengenai kekompakan dalam keluarga, berarti menurut Umi tidak harus mempunyai kepribadian yang sama Umi ya. Semisal kita dengan pasangan kita mempunyai kepribadian yang berbeda dalam keluarga, kan tidak menutup kemungkinan kan Umi, sekalipun anak kadang kepribadiannya justru bertolak belakang dengan orang tuanya. Itu jadi tidak masalah ya Umi ya? Tidak masalah. Dan begitu sebagai ya bapak juga suami punya kelebihan seperti tadi, kelebihan kekurangannya. Si ibu juga punya kelebihan kekurangannya. Belum tentu anak yang punya pendidikan yang lebih itu selalu bisa selalu benar kan, tidak. Kadang-kala anak juga menghormati dari segi pengalaman kan, kadang-kala ibu yang lebih, bapak yang lebih. Nah itu makanya harus seperti tadi, interaksi di antaranya bertiga, saling menimba komunikasi, pengalaman. Dan umpamanya kepribadian anak-anak kita, anak-anak kita sedang sibuk atau sedang masalah, ya kita lihat saja, bukan sikonnya untuk memberikan arahan, untuk memberikan masukan. Kita nunggu, dibiarkan dulu, dilihat dulu. Dan juga momen di bulan Ramadan ini banyak waktu, banyak waktu untuk bersama-sama, seperti berbuka puasa, berbuka bersama, bertarawih, berjemaah, sahur bersama. Nah di waktu itu kita jangan terburu-buru, lambat laun menyelesaikan masalah yang dihadapi, yang karakternya berbeda-beda, yang satunya lain, itu kita harus melihat sikon yang kita hadapi. Kalau saran Umi terkait kebersamaan nih Umi, kan biasanya banyak di luaran sana kalau laki-laki itu identik dengan kekerasan, lebih keras kan biasanya. KDRT. Iya. Nah, bagaimana toksik kalau kata anak sekarang itu? Toksik. Kita itu harus tetap mempertahankan kebersamaan dalam keluarga atau justru memilih cerai Umi kalau seperti itu kasusnya? Enggak, kalau ada seperti itu KDRT bapak, tidak, kadang ada di layangan TV itu ya, bapak mau layangan putus itu. Umi juga nonton ya berarti ya. Iya, kok saya sering ada waktu nonton, kita ambil pembelajaran dari sinetron itu. Iya, karena semua yang ditayangkan dalam TV itu tidak semuanya jelek. Kita harus bisa menyaringnya. Saya senang sinetron juga, tapi melihat waktunya. Ya seperti itu, jangan lantas kita pisah aja, ada ketegangan, ada kegelisahan, ada masalah langsung kita cerai. Jangan. Kita selain kita berusaha seperti tadi, PDKT terhadap apa permasalahannya, kita bicarakan, kita katanya konsultif ya, kalau ada salah konsultasikan. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya itu wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dan musyawarahlah, konsultasikanlah dengan ibu bapak, dengan anak dengan baik, dan juga dalam satu hal fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila sudah berusaha pendekatan dengan bapak, dengan anak, dengan ibu lah, konsultasi, berusaha semaksimal mungkin, tentunya dengan berdoa. Jangan lupa berdoa. Ya Allah, Rabbana hab lana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah istri kami, umpamanya yang si suami, yang si istri, suami-suami kami, keturunan kami yang menyejukkan hati, dan jadikanlah dia pemimpin yang bertakwa. Juga bisa juga ada dalam doa ini yang sangat mandi, katanya orang mana mandi, katanya orang Madura, doa sapu jagat. Apa itu? Gimana doanya, Ya, Umi? disapu jagat, habis semuanya. ya. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalimat yang sangat singkat tapi mengandung arti yang sangat luas. Mewakili semua permintaan. Ya Allah, berilah kami sekeluarga kita kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, karena kebaikan baik itu dalam rumah tangga keluarga, hidup yang tenang, aman, damai, sejahtera, dan juga tentunya nanti akan baik di akhirat, di alam kubur dan di akhirat, dan dijauhi dari api neraka. Nah, dari itu juga kenapa harus dengan cara yang baik, harus seimbang. Bapak juga harus yang soleh tentunya. Tidak ibu juga yang solihah, yang teladan, yang jadi contoh bagi anak-anaknya, bagi masyarakat, sehingga dari unit terkecil itu keluarga sampai akan mencapai kebersamaan, mencapai kekompakan, mencapai hidup rukun dan damai. Juga bangsa dan negara akan kuat. Baldatun thayyibatun warbun ghafur, itulah yang terpenting. Jadi, kita memahami kelebihan kita, kekurangan kita. Jangan cari jangan egois ya Bapak ya. Jadi kebersamaan itu tidak hanya dalam Islam ya Umi. Iya. Sekalipun Islam sendiri, tapi juga toleransi sama agama yang lain. Iya. Toleransi. Bentuk kebersamaan tapi dengan non Muslim itu bagaimana contohnya Umi? Iya, kita juga di samping kita mengharapkan idaman semua keluarga, di dalam masyarakat, di dalam bangsa juga tentunya. Dengan istilah kita harus mempererat uhuwah, selain uhuwah Islamiyah, uhuwah basyariyah, uhuwah watoniyah, dan uhuwah jamiyah. Juga kita harus mempererat itu uhuwah insaniyah, sesama manusia. Sesama manusia kita harus menghormati, kita harus juga menghargai. Karena dalam Al-Quran juga dalam Al-Hujurat tentunya, insya Allah saya lupa ayatnya, ya ayyuhannas, itu wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, ya ayunas, inna khalaqnakum, sebenarnya saya menciptakan laki-laki perempuan yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, baik itu yang seagama, yang tidak seagama, lita'arufu, saling mengenal. Ya, bagi kita yang bertakwa kepada Allah yang mulia di sisi Allah. Kalau kata surah Al-Kafirun itu kan untukmu agamamu, untukku agamaku, yang begitu. Penting kita jangan saling membenci, menghujat, memusuhi, mengganggu. Selama mereka tidak mengganggu, ya kita biasa. Rasulullah tetap itu saudara, tetap ya Umi. bersaudara. Dalam usaha Rasulullah menjalin kerjasama, tapi dalam akidah itu tidak ada. Bahkan lebih baik lagi kalau sampai bisa-bisa mereka ikut ke agama kita ya Umi ya. Rasulullah sudah memberikan contoh yang baik. Pelan-pelan ya Umi. Ya.
Dari saking besarnya pahala kebersamaan ya Umi. Indah Iya, kebersamaan, sehingga kompak, indah kebersamaan di keluarga kita, di masyarakat kita, di bangsa kita, negara, rasa persatuan. NKRI, harga mati. Di Pancasila juga ada ya persatuan, ya. Nah, karena itu sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau dalam Islam sendiri ada tidak Umi penjelasan terkait pahala kebersamaan Umi? Pahala kebersamaan, kita seperti tadi, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya innal mu'minin, seorang beriman itu bersaudara baina akhawaikum wa aslihu fa aslihu, maka berbuat baiklah sesamanya, sesama saudara, sama Islamnya, bainakum. Itulah dalam agama diharapkan, ditekankan bahkan itu rasa persamaan itu, karena untuk mencapai ketenangan. Ini kan sebenarnya di bulan puasa kita kan dituntut berempati ya Umi, bagi mereka yang mungkin sebelum-sebelumnya hanya untuk sekedar makan susah setiap harinya. Jadi kita juga umat Islam dilatih untuk mempunyai juga ikut merasakan ya rasa peduli, empati kepada mereka-mereka di luaran sana. Seperti kita ikut merasakan kelaparan, dahaga dan haus, itu juga termasuk kategori kebersamaan Umi? Iya, termasuk kebersamaan, kepedulian. Untuk menciptakan rasa tentram, aman dan damai. Itu kenapa kita dilatih untuk puasa, dahaga, berpanas-panas, berlapar-lapar, supaya juga merasakan bagaimana mereka dia berlapar-lapar, berhaus-haus. Kadangkala satu hari ada yang dimakan, kadangkala kadangkala pemasukan dan pengeluaran itu tidak jauh. Makanya Aidil Fitri dalam Ramadan kita berbagi dengan takjil. Rasulullah juga menekankan, berilah kalian kepada orang yang membutuhkan dan juga kepada orang yang berpuasa, karena pahalanya sangat besar. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya juga tidak punya untuk disedekahkan karena pas ya, karena dulu dah makanan apapun ya ada. Oh, walaupun seteguk air dari saking pentingnya kepedulian, walaupun sebiji kurma, seteguk susu, kamu memberikan, itu pahalanya sangat besar. Itu Rasulullah menekankan, Rasulullah sangat peduli kepada kita bersatu, terutama kepada saudara kita yang kurang mampu. Bagi yang menerima Umi, itu selain barang yang kita terima juga mendapatkan pahala juga, tidak Umi? Iya, tentunya banyak yang memberi pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Dan selain berpuasa sendiri dapat pahala yang berlipat ganda, juga memberi kepada orang lain dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Sangat-sangat, apalagi menjelang Aidil Fitri, ya Allah. Nah, kita mendidiknya terhadap anak-anak kita ya, mulai dari kecil. Kalau ada orang meminta ya dikasih, nah itu pendidikan yang ada baik, ada rasa iba. Dan anak-anak itu kita ajari, cucu-cucu itu kita ajari, ini kamu antarkan ke tetangga, maka sabda Rasulullah, lebihkan sayurannya, airnya dilebihin, ditambah rempah kuahnya, kuahnya dikasihkan kepada kan. Kalau menjelang puasa siapapun biasanya banyak olahan dikasih kepada yang lain, seneng bukan main lah itu. Pahala yang banyak sekali, itu akan mendapatkan surganya Allah. Bagaimana Umi, ini terakhir ya Umi, misal kita puasa tapi kita masih mempunyai
tali silaturahmi yang terputus dengan sanak keluarga, sanak famili, itu bagaimana hukumnya? Iya, itu kita sudah menjalankan puasa, bukan dalam saat bulan Ramadan saja. Kita kebersamaan, kita bersilaturahmi, apalagi sekarang sudah musim zaman digital ya. Dengan ini aja kita menyapa melalui Android dan lain sebagainya, tetap juga karena diterima puasa enggaknya ini tergantung bulan-bulan tahun-tahun berikutnya. Yang peduli, yang juga kebersamaan, yang juga kita menjalin silaturahmi terus dan seterusnya. Itu menurut saya itu belum berpuasa. Kemudian yang paling terakhir nih Umi, mungkin yang bisa dijadikan tauladan, siapa lagi kalau bukan Rasulullah ya Umi. Nah, seperti apa sih Umi? Mungkin ada kisah terkait Rasulullah yang berhubungan dengan kebersamaan Umi. Kebersamaan dan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, juga dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu rasa kebersamaan, rasa tenggang rasa, kepedulian, rasa kasih sayang, semuanya itu ada pada Rasulullah. Karena Rasulullah itu memang uswatun hasanah, ya, contoh yang baik. Kalau memang kita ingin keluarga yang bahagia, sejahtera, rasa kebersamaan yang kuat, itu contohlah Rasulullah. Insya Allah. Itu satu saat dikala Rasulullah ke putrinya, Rasulullah itu tidak mentang-mentang karena abah, karena Rasul, karena seorang pemimpin apalagi umat Islam, dia tetap mendatangi rawuh ke rumahnya putrinya Sayyidati Fatimah. Di saat itu Rasulullah tidak menemukan Sayyidina Ali. Mana ya Fatimah, anak pamanmu, istilahnya gurauan, berkelakar sama putrinya. Anak pamanmu kan sepupu, anak pamanmu itu mana kok gak ada? Ya ngerti Siti Fatimah bahwa itu guyonan humor dari Rasulullah. Iya, karena tadi ada masalah, wahai abah, sehingga Sayyidina Ali itu pergi dari rumah. Lalu ada pelayan, coba pelayan cari Sayyidina Ali. Ali itu cari suaminya Sayyidati Fatimah. Maka berangkatlah si pelayan, ternyata datang. Ya, lama-lama datang. Iya Rasulullah, Sayyidina Ali sedang tidur nyenyak pulas di masjid. Iya. Lalu itu Rasulullah langsung mendatangi Sayyidina Ali, berkelakar lagi dari jauh. Kan rumah Rasulullah memang dekat dengan masjid. Ya Abu Turab, ya Abu Turab, bangunlah. Berkelakar, ya Abu Turab, bangunlah. Asal mula Sayyidina Ali itu kesal, dia hendak menyejukkan karena yang berkelakar itu Rasulullah. Dia antara tidur dan bangun, kaget ya kaget, tapi seneng karena dipanggil Abu Turab. Kenapa dipanggil Abu Turab? Karena tidurnya Rasulullah itu tidurnya Sayyidina Ali separuhnya di lantai di masjid, separuhnya di tanah, menyentuh tanah, ya, sehingga dikatakan bapaknya tanah. Setelah itu bangun, hilanglah kekesalan kepada Siti Fatimah, dan pulang dengan Rasulullah. Dan Sayyidina Ali itu minta maaf kepada Siti Fatimah, kepada Rasulullah. Nah, apa yang diambil hikmah dari barusan kisah itu? Yang pertama, Siti Fatimah tidak menjelaskan secara rinci permasalahan-permasalahan di rumah tangga. Itu memang nggak boleh, tidak perlu diumbar-umbar. Yang kedua, Rasulullah tidak menanyakan apa yang terjadi secara mendetail. Kan kadang orang tua, ada juga anak, suami saya itu gini. Ya, terus kamu diapakan, dipukul atau apa? Katanya si bapak ikut campur. Tidak.
Tidak, Rasulullah tidak menjelaskan detail sehingga Sidina Ali senang. Oh, berarti Rasulullah tidak diberitahu secara detail. Berarti Rasulullah tidak menanyakan kepada Siti Fatimah. Dan juga sehingga ketiganya jadi islah, jadi baik. Itulah yang bisa kita contoh. Jangan sampai ketegangan, permasalahan, keselisihan jangan diperlihatkan, ditontonkan kepada umum, apalagi kepada anak. Harus dirahasiakan. Ya, dirahasiakan. Jadi apapun masalah kita itu cukup kita yang tahu ya Umi ya. Dan orang-orang di luar sana tidak perlu kepo ya Umi dengan permasalahan orang lain karena itu merupakan aib ya Umi. Bisa dicari jalan keluar yang dingin di dalam itu sendiri. Jadi jangan terlalu mengurus kehidupan orang lain. Bahkan yang Rasulullah sudah merupakan masih keluarga, tapi tidak bapak, anak satu wayang, putri. Tapi membiarkan begitu saja, tidak menanyakan karena memang sudah mungkin ranah pribadi ya. Sebelum diakhiri Umi, mungkin dari Umi ada sepatah dua patah kalimat sebagai penutup pesan ataupun harapan kepada Sobat IMTV dan juga ibu-ibu PC Muslimat NU Pamekasan. Silahkan Umi. Pemirsa IMTV yang kami hormati dan juga ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama Sepamekasan, semoga rangkaian bulan Ramadan kita sampai tuntas, sampai berakhir, mendapatkan yaitu kembali kepada kesucian Aidil Fitri. Dan marilah kita setelah itu mulai dari Ramadan kita rasa kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan antara keluarga, antara keluarga kita, antara masyarakat, antara juga organisasi memupuk uhuwah Islam ya yang kuat sehingga mencapai yaitu wattaqullah, takwa kepada Allah dan juga mendapatkan surganya Allah. Subhanallah, saya ucapkan terima kasih kepada Umi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di studio kami dan berbagi ilmu kepada Sobat IMTV di rumah. Semoga ilmu yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya Umi. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas kebersamaannya untuk Sobat IMTV di rumah. Sebelum diakhiri nih Umi, kita ada tagline. Jadi kalau saya bilang Mutiara Ramadan, kita sama-sama sucikan hati, satukan niat pada Ilahi. Kita mulai ya Umi ya. Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada Ilahi. Luar biasa sekali. Oke, baik, saya Fatihatul Jannah dan segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.